Hanya karena iman. Refleksi pagi 2093. Apa penegasan Rasul Paulus tentang siapa saja yang dibenarkan di hadapan Allah? Mari lihat Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, jauh sebelum ada hukum Taurat, Abram telah dibenarkan Allah seperti yang disampaikan di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah dari semula telah menunjukkan bahwa dasar pembenaran Allah adalah berdasarkan iman dan bukan dalam melakukan hukum Taurat. Orang benar hanya akan hidup oleh iman dan bukan yang lain. Saudara-saudara, ajaran sesat waktu dulu mengajarkan bahwa orang percaya haruslah disunat untuk memenuhi ketentuan Taurat supaya ia dibenarkan Allah. Rasul Paulus menentang ajaran ini dengan menegaskan bahwa aturan sunat pun diberikan setelah pembenaran Allah atas Abraham karena iman seperti di Roma 4 ayat 9-11. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Karenanya, mari kita hidup oleh iman saja. Iman dalam Kristus saja. Refleksi pagi 2094. Apa yang menjadi dasar perkenanan Allah bila seseorang melakukan hukum Taurat? Mari simak Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara-saudara, bila seseorang hidup dengan mengikuti ketentuan hukum Taurat, maka ia wajib untuk melakukan semua aturan Taurat seperti yang disampaikan Tuhan di Imamat 18 ayat 4 dan 5. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saudara-saudara, pelanggaran tentu baru ada bila seseorang tidak menaati aturan yang telah ditentukan. Bila aturan Taurat dilanggar, sekecil apapun itu, maka manusia telah berdosa di hadapan Allah. Inilah yang disampaikan di Roma 7 ayat 7 dan 8. Justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Karena tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka hukum Taurat memang tidak menyelamatkan. Kita beroleh selamat hanya karena iman pada Kristus saja. Terkutuk karena kita. Refleksi pagi 2095.
penebusan seperti apa yang telah dilakukan Kristus bagi manusia? Mari simak Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, Yesus Kristus mati terkutuk dengan tergantung di kayu salib sesuai dengan Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menjalankan misi penebusan Allah di kayu salib. Saudara-saudara, karena tidak ada seorang pun manusia yang dapat terlepas dari jerat dosa, maka semua manusia patutlah dihukum. Segala upaya untuk mendapat perkenanan Allah dengan melakukan hukum Taurat pastilah sia-sia saja, karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan semua ketentuan Taurat secara sempurna. Itulah sebabnya Allah sendiri menjalankan rencana agung penyelamatan di Perjanjian Lama untuk menjalankan misi penebusan di Perjanjian Baru dengan mengutus Putra Tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menderita dan mati terkutuk di atas kayu salib untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Oleh sebab itu, marilah kita hidup selalu dalam iman pada Yesus Kristus saja. Saluran berkat Abraham. Refleksi pagi 2096. Yesus Kristus telah menerima kutukan hukum Taurat melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Apa yang telah terjadi dari kematian Kristus? Mari kita simak Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, karya penebusan Kristus di kayu salib itu telah membuka jalan bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi untuk juga menerima berkat Abraham. Berkat ini diterima hanya semata-mata melalui iman pada Yesus Kristus dan bukan karena mengikuti ketentuan Taurat. Melalui iman, orang percaya menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan Allah. Saudara-saudara, setelah kebangkitannya, Yesus Kristus menyampaikan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Berkat Abraham bagi semua bangsa telah digenapi melalui Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta, yang menyertai para rasul dan setiap orang percaya dalam pemberitaan Injil. Roh Kuduslah yang berkarya sejak jemaat mula-mula sampai Yesus Kristus datang kembali kelak untuk menyertai orang percaya dalam segala upaya pekabaran Injil untuk membawa berkat keselamatan bagi semua bangsa. Mari kita ikut serta di dalamnya.